Saudara disangka sebagai dukun santet, seorang warga dibakar hidup-hidup oleh warga. Karena memang warga kampung itu tuh ngerasa risih gitu kan. Wah, ini kayaknya ini nih dari anak ini, sampai akhirnya dapet gitu. Ternyata yang melihara anak ini tuh si dukun beranak ini. Nah, udah kayak gitu tuh karena warga itu agak risih, terjadilah yang namanya main hakim sendiri. Kalau nggak salah tuh didengar tuh itu tuh rumahnya dibakar. Dibakar. Dukun beranak dan anaknya itu meninggal. Dan dalam kondisi meninggal, si dukun beranak ini kayak ngutuk, kalau kamu lu nggak bakalan, siapapun yang nikah nggak bakalan punya anak dan bakalan terus diteror sama gua sama anak gua ini. Kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Adit, dan di sebelah gue udah ada narasumber nih yang akan bercerita tentang pengalaman mistis yang ada di kampungnya. Tepatnya ini bisa kita sebut sebagai urban legend lah yang ada di kampung halamannya. Kita sapa dulu aja narasumber yang udah cukup melalang buana di YouTube. Ada Bang Samsul di sebelah gue. Bang Samsul, apa kabar Bang Samsul? Alhamdulillah sehat. Ini jauh-jauh dari Tangerang ya, mampir ke sini ya. Iya. Oke, Bang Samsul, ini kan lu mau cerita tentang hal mistis ya, Mm-mm. atau urban legend yang ada di kampung lu. Mm-mm. Ini kisi-kisi sedikit tuh apa sih? Intinya ada satu kejadian di mana dukun beranak ini ngebantuin satu warganya, tapi dengan kondisi si warganya itu nggak bersuami, si cewek ini. Tapi pas sudah dilahirin, kondisi si anaknya itu cacat fisik. Iya. Dan menurut warga desa situ, si anak ini nimbulin kesialan sampai akhirnya dibunuh mungkin gitu kan. Wah, anjir. Si dukun beranak dan anak itu. Iya. Anjir. Jadi buat kalian yang penasaran sama cerita lengkapnya, simak podcast ini sampai habis. Tapi sebelum itu gue mau info dulu nih buat kalian yang pengen jadi narasumber seperti Bang Samsul yang ada di sebelah gue. Kalian bisa langsung aja DM ke Instagram Lentera Malam, itu ada di lenteramalam.id. Nanti bakal diarahin sama admin Lentera Malam. Dan satu lagi, jangan lupa mampir ke Spotify Lentera Malam, karena di sana kita punya konten-konten eksklusif yang gak kita upload di YouTube Lentera Malam. Dan di situ juga ada salah satu Bang Samsul juga pernah cerita situ ya Bang Samsul ya. Iya. Jadi abis dari podcast ini bisa mampir ke Spotify-nya Lentera Malam. Oke, Bang Samsul udah siap nih bercerita malam ini. Siap. Oke, gak usah lama-lama lagi. Sebelum kita denger ceritanya, kalian tonton dulu iklannya. Kemarin kan gue sempat balik kampung tuh ya. Jadi sempat balik kampung ya karena ada keperluan, dan gue pun pada saat itu kebetulan alhamdulillahnya ada yang mau ngasih cerita gitu kan. Dan ceritanya itu orang yang diceritain ini sebenarnya udah almarhum. Semuanya udah almarhum gitu kan. Bisa dibilang si yang ngasih cerita itu adiknya lah. Jadi ada satu kejadian di mana si saudaranya ini atau dia punya kakak tapi cowok. Nah, sedangkan ke yang ceweknya itu bisa dibilang ya kayak inilah istrinya si ini kan. Nah, si almarhum, kita mulai ke si almarhumnya aja ya. Sebut aja Bang Indra gitu kan. Bang Indra ini dia tuh zaman dulunya tuh bisa dibilang jualan, tapi dengan kondisi dipikul. Jadi kan biasa dari rumah satu, dari kampung satu ke kampung yang lainnya gitu. Karena memang pada saat itu juga memang belum ada kendaraan lah, dan kejadiannya pun itu di tahun 70 atau 80-an gitu kan. Jadi jalan dari kampung satu kampung sampai akhirnya ketemulah satu perkampungan gitu ya. Ketemu satu perkampungan. Di situ dia ketemu sama satu cewek. Nah, ketemu sama satu cewek bisa dibilang suka lah atau senang gitu. Jadi di antara kampung-kampung lainnya, kalau dia jualan ke situ, dia agak lama lah, intinya PDKT mungkin kayak gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, sering mampir ke kampung itu, dapatlah berita bahwa di kampung itu tuh bisa dibilang dikutuk, atau bisa dibilang, lu kalau mau deketin cewek jangan sama kampung situ deh. Oh, jadi stigma untuk kampung itu ya? Jangan sama orang situ deh gitu kan. Sempet kayak nanya kenapa, ya pokoknya jangan. Nah, jadi dulunya di kampung itu tuh ada dukun beranak.
Kalau di gua namanya Nini Berang atau Paraji gitu kan. Jadi ceritanya tuh dulu ada satu dukun beranak di situ. Sebenarnya dukun beranak normal sih pada umumnya gitu kan. Cuman ketika lagi ada satu pasien cewek. Nah, si cewek ini tuh menurut beberapa warga nggak ada suaminya. Oh. Mungkin kalau sekarang anggaplah hasil dari perselingkuhan gitu ya. Cuman kalau dulu kan dianggapnya beda. Sampai akhirnya keluar bayinya ini dengan kondisi kurang normal. Nah, dari setelah lahiran nggak tahu gimana ceritanya si gadis ini atau yang tanpa suami ini dirawat sama si dukun beranak ini. Dirawat dan makin lama kan si anaknya ini makin besar ya. Sampai akhirnya anaknya ini tuh ke-expose sama beberapa warga. Oh, ini baru ketahuan. Baru ketahuan. Dewasa, karena kan kalau orang dulu atau rumah dulu kan nggak yang kayak sekarang rempetan gitu kan. Jaraknya pun jauh gitu kan. Sampai akhirnya ke-expose. Sempat ada yang lihat, nah ini tuh jadi kayak, ini anak apa nih? Anak setan atau anak apa gitu kan. Cuman menurut warga atau satu desa itu, dia bilang setiap ada anak ini ke situ, itu bikin apes satu kampung itu. Aduh. Ini fisik anaknya kayak gimana sih? Satu berbulu, terus kelainan dari matanya agak putih sebelah gitu. Ya walaupun itu nggak tahu, gue juga buta atau gimana. Dan pakaiannya tuh, dan sering makanin apa ya, punya kelainan kayak makanin daging mentah sama gigitin ini apa sih, kayu-kayu gitu. Sebenarnya kan itu kalau sekarang tuh ada penjelasannya ya, kalau masalah kedokteran kan gitu. Nah sampai akhirnya kayak gitu, karena memang warga kampung itu tuh ngerasa risih gitu kan. Wah ini kayaknya ini nih dari anak ini, sampai akhirnya dapet gitu. Ternyata yang melihara anak ini tuh si dukun beranak ini. Dan si orang tua aslinya ternyata setelah tinggal 1 bulan di situ itu udah meninggal. Gitu. Jadi ya udah tinggal berdua doang nih gitu. Si dukun kan. Dan si anak itu. Nah, udah kayak gitu tuh karena warga itu agak risih, terjadilah yang namanya main hakim sendiri. Jadi kalau nggak salah tuh didengar tuh itu tuh rumahnya dibakar. Dan itu 2 orang dukun beranak dan anaknya itu meninggal. Bukan anaknya maksudnya. Yang dididik itu tuh meninggal. Dan dalam kondisi meninggal, si dukun beranak ini kayak ngutuk. Kalau kamu lu nggak bakalan, siapapun yang nikah nggak bakalan punya anak dan bakalan terus diteror sama gua sama anak gua ini gitu. Sempat ngucap sumpah serapah seperti itu ya. Dan pokoknya untuk kawasan kampung ini nggak bakalan berkah lah intinya gitu kan. Sampai akhirnya ya nggak yang langsung meninggal, sebenarnya dibakar tuh dalam arti bukan dibakar hidup-hidup, tapi sempat keluar tapi nggak ketolong gitu. Nah udah dari situ itu kan udah mulai ya udahlah gitu kan. 1 tahun kemudian itu ternyata benar. Setiap warga kampung situ yang punya atau bisa dibilang mengandung itu tiba-tiba anaknya hilang. Tiba-tiba mati. Ya tiba-tiba hasil panen selalu gagal dan lain-lain gitu. Wah, iya. Dan sosok yang paling sering muncul itu dari anaknya. Yang berbulu itu. Warga satu kampung itu diteror dengan kondisi suka masuk ke dalam rumah, entah dari ternaknya itu selalu kayak mati mendadak dalam kondisi digigit. Dan pernah ada yang ngelihat mau diburu, itu saking nggak tahu ya brutal atau kayak gimana, jadi ada bekas cakaran dari si makhluk itu. Nah sampai akhirnya kita balik lagi ke awal. Nah si Bang Indra ini kan sampai dekat karena memang nggak percaya dengan si cerita-cerita kayak mitos kayak gitu, akhirnya terjadilah nikah. Tetap dinikahin karena kan itu ya cerita lama gitu kan. Nikah lah. Nah pas udah nikah, kebetulan si ceweknya ini minta untuk stay di kampungnya. Nah, jadi nggak harus ngikut suami, jadi ngikut si istri gitu kan. Ya udah nggak apa-apa gitu kan. Beberapa bulan akhirnya mengandung, udah punya anak, seneng dong biasanya gitu kan. Dan ternyata setelah 9 bulan mendadak kempes. Kandungannya kempes. Dan lagi ada satu kejadian di mana malam udah 9 bulannya gitu. Selama 9 bulan itu diteror terus. Menurut pengakuan si istrinya itu sempat teriak minta tolong. Jadi
di perutnya itu ada yang nemplok, Bang. Tapi orang lain nggak bisa ngeliat, cuman si istrinya doang. Sempet, dan yang mikir beberapa orang yang lihat itu, ya dia kesurupan gitu. Tapi kalau yang si ceweknya ini yang hamil, dia ngelihat ada yang nemplok kayak dikerowotin, digigitin perutnya. Menurut si istri itu bentuknya kayak apa tuh makhluknya? Sama perawakannya, pokoknya bocah kecil, ya matanya yang gue bilang berbulu, dan tapi untuk yang sekarang tampilannya dia banyak taring, kayak giginya tajam-tajam gitu. Ya, persis sama si anak dukun itu. Iya, dan itu dimakanin. Tapi orang lain lihat nggak ada apa-apa gitu. Jadi ngeliat kayak dia berontak-berontak, sangkain kesurupan. Kesurupan, tapi yang dirasain nama itu tuh ya memang pengakuan, misalkan lu kesurupan, gue yang lihat nih, lu tuh teriak-teriak, tolong jangan apa-apain anak gue gitu, jangan apa-apain. Tapi kondisi orang yang lihat itu ya memang kandungannya masih normal gitu. Nah sampai akhirnya kayak gitu kejadian gitu kan, sempet si Bang Indra ini kayak khawatir gitu kan, ya udah yuk kita balik ke kampung gua aja gitu kan, karena memang kampung ini, pulang lah. Akhirnya Bang Indra ini kayak rembukan kan sama keluarganya itu, ini gimana? Akhirnya ya keluarganya pun sempat kayak ngomelin, kan udah gue kasih tahu jangan nikah sama orang sini atau bla bla gitu kan, masih ada pilihannya. Tapi ya namanya udah saling suka gitu kan Bang. Akhirnya pulang situ. Beberapa tahun kemudian hamil lagi. Dan kejadiannya pun masih sama. Sama persis. Masih sama persis. Masih sama persis. Dan kondisinya pada saat itu juga udah bingung kan, udah 2 kali tapi nggak ada lagi. Sampai akhirnya ya udah mutusin buat baliklah ke kampung itu. Sempet nanya kayak ke sesepuh di sana gitu kan, ini mau gimana, cuman ya nggak ada jalan keluar atau solusi. Sempet kayak berobat alternatif gitu ya, tapi yang nggak ada apa-apa lagi. Sampai akhirnya Bang Indra tuh lumayan cukup lama di sana gitu. Dia tuh stay kandungan yang ketiga, ini udah mulai mau hamil yang ketiga lagi. Selama 9 bulan Bang Indra itu bener-bener diem di rumah, kerja cuman sebatas kerja, cepat pulang cepat, tapi kondisi tiap malam ngejagain. Dan menurut Bang Indra, tiap di rumahnya itu selalu ada yang mantau, ada yang jalan-jalan. Dan itu dikejar, itu nggak ketemu. Dan sampai akhirnya yang ketiga, ke 9 bulan. Jadi mau memasuki 9 bulan, ternyata si anak ini munculin ke Bang Indra. Munculin dekat rumahnya, dikejar. Sampai akhirnya ke area tempat dulu pernah dibakar itu rumahnya. Lokasi rumah si dukun itu dulunya. Dan pas di sana ada si almarhum dukunnya itu katanya. Anjir. Jadi kayak gimana sih Bang kalau anak kecil ketakutan dikejar tiba-tiba ngumpet ke belakang emaknya gitu kan, ngumpet. Iya. Dan itu Bang Indra dipelotot dari kejauhan. Dan kondisi si dukunnya ini, dukun beranaknya ini, kalau menurut Bang Indra tuh benar-benar hancur. Bekas akibat korban luka bakar itu. Luka bakar itu. Langsung balik kan dari situ, coba manggillah beberapa orang yang bisa ya nanya-nanya gitu kan. Dan itu tuh sempet kayak di hari 9 bulannya itu, di 9 bulannya mulai lahiran tuh di ngajiin terus. Dan alhamdulillahnya yang ketiga ini keluar. Ini dari bayi pertama, kedua, ketiga ini tetap tinggal di kampung istrinya nih? Iya. Maksudnya kan ya gue juga nggak paham, tapi intinya yang ketiga ini di kampung istrinya. Tapi lahir dengan kondisi cacat. Anjir. Dengan kondisi cacat, dan umur dari si anak ini itu cuman sampai 3 atau 4 tahunan. Sudah meninggal. Habis itu meninggal. Kondisi cacatnya kayak gimana, Sul? Kurang lebihnya hampir sama, matanya kayak putih gitu. Dan lagi ya setelah melahirkan itu kondisi fisik dari si ibunya itu udah nggak normal. Ibunya ikut kena begitu juga? Jadi linglung, udah nggak tahu kenal siapa lagi, udah nggak kenal nama dan lain-lain. Dan itu kondisi sakit-sakitan, batuk darah tuh. Bahkan kemaluannya itu nggak sampai sembuh setelah melahirkan ya. Dan dari situ pun beberapa orang tuh memang, jadi ada ceritanya tapi nggak berani diekspos karena nggak mau kampung ini jadi tercoreng gitu kan pada intinya.
Nah dari situ udah bingung kan, Bang Indra ini tuh balik, tapi kondisi istrinya masih di sana gitu kan. Pulang, ikhtiarlah, dan kalau menurut dari keluarga Bang Indra tuh dia bilang, kalau lu tinggalin atau lu putusin pun salah. Masa iya lu cuman mau senengnya doang gitu kan, dalam kondisi susah lu nggak mau nemenin. Akhirnya rembukan, ya udah gimana kalau dibawa ke sini aja. Ke kampung ngasih Bang Indra. Nah, itu tapi dalam kondisi si anaknya masih ada ya. Iya. Nah, udah kayak gitu, akhirnya udah rembukan, Bang Indra ini akhirnya berangkatlah ke sana. Berangkat sana dengan beberapa orang dan ya udah dibawa, tapi nggak mulus Bang. Banyak gangguan bisa dibilang. Dibawanya kan itu nggak yang jalan ya, karena memang kondisi sakit, jadi kayak ditandu gitu kan. Itu berat Bang. Dan sebelum keluar kampung itu ada yang nyegat. Intinya gini, pas yang nyegat itu, lu nggak bisa bawa ini orang udah jadi warga sini, nggak bisa kemana-mana. Dan itu udah coba ya sampai akhirnya bisa keluar kampung. Yang anaknya ini memang dalam kondisi tidak normal tapi sehat. Setelah keluar kampung sakit-sakitan. Si anaknya sakit-sakitan. Dan udah keluar kampung nggak berapa lama akhirnya meninggallah anaknya. Tapi kondisi ibunya masih dalam kondisi sakit-sakitan, nggak bisa sembuh bertahun-tahun. Bertahun-tahun tuh sakitnya. Bertahun-tahun ya sakitnya. Dan itu pun dia udah nggak mikirin anaknya. Udah nggak tahu anaknya siapa, bahkan ke suaminya pun nggak tahu gitu. Bang Indra ini nangis terus-terusan gitu kan. Udah nangis, pokoknya udah bingung. Bahkan dia udah bilang, gue bakal ke kampung ini, stres gue mau samperin tuh tempat gitu kan. Sampai akhirnya karena memang belum, ya baru sebatas omongan kesel dan dongkol, sampai akhirnya istrinya itu ngembusin napas terakhirnya atau meninggal. Meninggal pas di kampungnya Bang Indra nih. Dan ini sih gue udah izin sama si orangnya ya. Kondisi meninggal, perut, terutama bagian perut, itu busuk sendiri. Busuk dengan sendirinya. Busuk dengan sendiri. Nah dari situ tuh kayak, aduh, udah bingung kan, udah sampai akhirnya sempatlah ada omongan dari salah satu keluarganya, lu mendingan coba berobat ke daerah lain karena pasti bakalan imbasnya tuh ke Bang Indranya sendiri. Bang Indra masih ngotot, nggak percaya lagi gitu kan, nggak percaya. Sampai akhirnya setelah meninggal dikuburin gitu kan si istrinya. Selang beberapa bulan ternyata Bang Indra ini sakit. Sakit. Bang Indra ini sakit, dan setelah sakit ya barulah dia berobat ke sana sini. Dan ternyata banyak yang bilang nggak kuat, nggak sanggup gitu kan. Akhirnya setelah berobat sana sini, cobalah ikhtiar entah ke sana, gue juga nggak paham. Dan lama-kelamaan badannya tuh kemakan. Dan menurut Bang Indra, gue selalu dibimpiin sosok anak yang dari sana. Anak dari dukun itu? Dan permintaan si anak itu, lu harus tinggal di kampung ini. Lu harus tinggal di kampung ini karena lu udah bagian dari kampung ini gitu. Nah, karena memang mimpinya selalu itu dan keluarganya pun kayak, ya udahlah lu di sono gitu kan. Coba siapa tahu bisa sembuh gitu. Ya walaupun di sana pun ada beberapa warga gitu kan. Akhirnya dibawa ke kampung sana, dan sampai sana itu lumayan membaik, berangsur-angsur membaik sampai akhirnya sehat. Dia pulang lagi, gitu lagi. Sakit lagi. Keluarganya udah bingung kayak gimana mau ngeluarin anak gue dari sini gitu. Kayak udah terikat sama kampung itu ya? Iya, udah keikat sama kampung itu. Ya udah, akhirnya dimasukin lagi kampung itu sambil mikirin jalan keluar kan, dan gak lama Bang Indra tuh diteror sama si sosok anak itu. Menurut dari si pihak keluarganya tuh ada cakaran terus. Gak tahu asalnya dari mana tuh? Selalu disamperin sama anak itu? Disamperin itu. Jadi kayak kesel, lu kenapa udah punya anak lahir malah lu bawa keluar gitu, intinya gitu kan. Dan itu diteror sampai akhirnya beliau pun meninggal. Si Bang Indra ini? Karena udah nggak kuat dengan teror yang sosok itu. Ini yang nyeritain berarti adiknya dari si Bang Indra ya? Adiknya. Itu ya? Dan sampai akhirnya lambat laun, lama-kelamaan kampung itu hilang Bang. Tapi masih tetap ada. Puing-puingnya, ininya masih ada. Sampai akhirnya udah nggak ada yang nempatin, sampai kayak satu kampung ini dikuras banget semua manusianya. Jadi nggak ada keturunan atau keluarga yang dari kampung ini, udah hilang.
benar-benar sampai penduduknya itu habis ya, karena Habis. kan mau lahiran aja nggak bisa ya, punya Nggak anak bisa. nggak bisa. Dan menurut si yang nyeritain ini tuh, kampung ini kalau lu cari masih ada kok, puing-puingnya masih ada dia bilang. Tapi kalau untuk warga situnya udah nggak ada, hilang. Dan sekarang udah kemakan ilalang kayak gitu udah. Iya. Wah anjir, ini berarti salah satu cerita urban legend yang ada di kampung lu ya, Bang Samsul ya. Anjir, ini gue sangat menikmati nih cerita dari Bang Samsul nih. Karena gue tadi sempat ngantuk, tapi pas dia cerita jadi seger lagi nih. Nah, kalau buat kalian yang ketagihan sama storytelling dari Bang Samsul, bisa mampir aja ke channel Bang Samsul. Itu ada di mana Bang? Samsul Mr. Horror. Samsul Mr. Horror. Iya. Anjir, linknya gue taruh di kolom deskripsi. Habis dari sini mampir aja ke channelnya Bang Samsul kalau kalian pengen cerita-cerita lain dari Bang Samsul, karena dia banyak banget ngangkat-ngangkat cerita dari kampung lu juga ya. Iya, terutama kampung gua. Terutama kampung lu, karena itu kan ya tempat tanah lu dilahirkan juga Iya, ya. betul. Makanya lu angkat-angkat juga di channel lu. Iya. Semua urban legend yang ada di situ. Tapi sebelum kalian mampir, kita mau ngobrol-ngobrol dikit lagi sama si Bang Samsul nih. Berarti kan pas lagi dapat ceritain lu pulang kampung dan dapat cerita dari si adanya si Bang Indra ini ya. Dan dia sempat bilang kalau kampungnya itu udah nggak ada dan warganya pun nggak ada. Udah gitu. nggak Tapi ada. lu sempat penasaran nggak sih, pengen nyari di mana lokasinya gitu? Gue lokasinya tahu. Oh, lokasinya tahu. Gue lokasinya tahu, tapi gue nggak berani. Lu nggak berani ke sana tapi Karena belum lu masuk kampung, aksesnya itu udah jalannya batu. Iya. Jalan motor pun ya susah gitu, ribet lah. Apalagi kalau ketimpa hujan itu udah ribet banget. Lumayan masuk di kampung gua tuh ada yang namanya istilah aspek. Aspek apa tuh? Aspek itu anti speaker. Jadi kalau misalkan Islam tapi enggak, gue tidak menjelekkan atau apapun ya. Jadi ada istilah tidak berkecimpung dengan yang namanya elektronik. Oh, iya. Pernah dengar enggak kalau orang-orang kayak gitu golongan Iya, kayak gitu? baduy gitu ya, baduy Iya, dalam ya. iya, Iya, gitu iya, anti iya. speaker. Anti speaker namanya tuh. Iya, kalau gue dibilangnya gitu. Iya. Jadi enggak main HP atau apapun itu enggak. Iya, tetap natural aja hidupnya Natural gitu, gitu ya. ya. Dan untuk ke sanonya ya bukitan sih, lumayan Perbukitan jauh, gitu. perbukit. Iya. Itu kira-kira berapa jauh dari tempat tinggal lu yang di kampung itu? 5 sampai 6 jam. Sebenarnya kalau jalannya kayak jalan aspal biasa buat kayak ke Pelabuhan Ratu kan dari gue juga cuma 2 jam gitu kan. Nah, ke sana lamanya karena jalurnya itu. Iya. Nggak ada jalur aspalnya ya. Nggak ada. Gila. Ini satu kampung sampai akhirnya habis sendiri Sendiri. karena kutukan itu ya. Nah, ini tadi gue mungkin agak skip di bagian depan ya Bang Samsul ya. Ini kalau yang penyebab akhirnya si anak itu dan dukun itu dibakar kan kayak bawa sial gitu. Itu efek sial apa aja sih yang dirasain sama si warga kampung sampai akhirnya mereka tuh dibakar gitu? Jadi tiap anak itu main atau kelihatan entah itu jadi kayak ternaknya mati tiba-tiba, terus hasil panennya, dan banyak penampakan kayak ya mungkin zaman dulu kan memang kawasannya kayak hutan gitu kan. Kayak gitu kan mungkin hal wajar. Cuman menurut beberapa warga tuh kayak kok lebih sering gitu. Kok munculnya aneh-aneh banget gitu. Iya. Dan jadilah kambing hitam sih. Jadi anak kambing itu, hitam dan si gitu dukun kan. itu. Dan Ya. padahal belum tentu juga dia pelakunya ya. Iya benar. Nah, emang mungkin kampungnya itu sial aja gitu. Iya kan. Tapi akhirnya dibakar dan matilah mereka berdua ya. Dan tapi sebelum meninggal dia sempat ngucap sumpah itu. Ngucap sumpah itu gitu. Ya, berarti kan ini kalau lu yang dapat cerita dari abah atau orang umur berapa sih kira-kira yang lu dapat cerita ini? 60-70-an. 60-70-an. Gue dapetin cerita itu, gue bilang HP gue sampai ngebul. Lu gimana tuh? Emang dapat cerita Jadi gimana kan tuh? gini, ya kalau misalkan gue cerita sama teman-teman gue yang punya cerita kan mungkin oke lah gitu kan, gampang. Kalau kayak gini kan, gue sambil nih rokoknya, nih kopinya, nih cemilannya, HP taro. Ada nggak sih cerita serem gitu kan ya? Ya bahasa kitanya gitu kan. Ada nih, ada cerita gini, cerita. Cuman kan ceritanya ngalir gitu bisa sampai 8 jam, 10 jam tuh HP gue buat ngerekam suara dia gitu. Oh, lu kayak interview gitu jadi. Iya, jadi kayak ya udah nanti gue rangkum nih gitu. Iya. Wah, anjir. Dan untuk beberapa cerita pun kayak cerita sebelumnya pun gue tuh kayak dapetinnya tuh 1 bulan. Jadi kayak gue jinkronin dari A, dari B juga banyak gitu. Iya, anjir lu kayak ini ya, jurnalis sih kalau pas dari cerita ya. Ya iya, perjuangannya ya sebenarnya susah gitu. Iya. Dan kalian bisa menikmati semuanya secara gratis di channel Mr. Horror nih, Iya, Samsul Mr. iya. Horror. Di sana banyak banget cerita-cerita dari kampungnya. Karena emang kampung lu ini terkenal dengan keangkerannya sih. Iya, ya ada julukannya kan kamu. Iya. Boleh gak disebut sih nama kampung? Boleh. Jambang. Surade. Ya, betul. Surade apa bukan lu? Hah? Surade itu terusan dari Jambang Surade apa? Surade itu beda tempat? Surade itu sebenarnya beda. Oh, beda tempat. Iya. Tapi Jampang itu udah Jambang. terkenal dengan ya kalian googling sendiri aja deh. Iya. Adalah julukannya untuk kampung gua. Iya. Itu apa julukannya? Gue Ya, Kampung Santet. Kampung Santet. Iya. Anjir.
terkenal dengan kampung santet dulu ya. Tapi kalau Iya. sekarang udah enggak gitu kan. Iya, kalau sekarang kondisi kayak gimana sih kampung daerah Jampang sih? Udah normal lah. Cuman kalau masih sepi, ya sepi Mm-mm. gitu kan. Masih nggak terlalu serame dulu. Tapi Alfa dan Indomaret udah mulai masuk. Udah mulai masuk. Nah, tapi untuk beberapa daerah memang ya kayak gitulah. Iya. Masih sepi. Dan masih ada, gue masih nemuin yang namanya kampung satu rumah jarak 10 meter, 20 meter. Iya. Itu masih ada. Nah, ini kan Jampang, ini kan terkenal dengan kampung santetnya ya, dan profesi dukunnya. Sampai sekarang masih ada nggak sih orang yang berprofesi sebagai dukun gitu? Kalau profesi mungkin masih ada. Tapi Heeh. untuk yang benar-benarnya itu sulit. Yang benar-benar sakti itu udah susah Iya, banget udah nyarinya. susah. Iya, nggak kayak zaman dulu ya. Iya. Yaudah, paling sampai sini aja kali podcast malam ini ya. Siap. Udah. Nanti buat kalian yang masih kurang sama cerita-cerita dari Samsul, bisa mampir ke channel si Samsul aja. Yaudah, paling malam ini cukup segini aja. Sekali lagi makasih banget Sul udah cerita pengalaman mistis lu, dan ini bukan pengalaman mistis lu ya, sebenarnya Iya. yang terjadi urban legend di kampung lu ya. Ah. Oke, jadi kapan-kapan mampir-mampir lagi lah. Siap. Yaudah, paling gua di dalam malam dan Samsul dari Samsul Mr. Horror izin pamit.